Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang saya hormati, imam besar, para imam, dan para bilal yang saya muliakan, Bapak Ibu, para orang tuaku, jamaah subuh, beserta kaum muslimin, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah masih izinkan kita untuk beribadah. Semoga kalbu kita senantiasa mendapatkan cahaya Allah dan kita istiqamah dalam ketaatan kepadanya hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan dalam kehidupan kita. Saudara yang dimuliakan Allah, tausiah subuh kita pada subuh ini kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka tidak takut kepada sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka inilah yang diharapkan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid, kata Syekh Ahmad Khatib, Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya ketika mengomentari ayat ini, makmur itu artinya menetap di masjid, tinggal di masjid, menghidupkan masjid. Ada makna lughawi, ada makna secara hakiki, maknawi. Secara bahasa, memakmurkan masjid itu ya membangun masjid, memugar, memelihara fisiknya sehingga kita nyaman beribadah di sana. Tetapi yang terpenting adalah memakmurkan secara maknawi, secara hakiki, dengan beribadah di dalamnya, melaksanakan salat, taat beribadah pada Allah, dan yang terpenting berzikir, baik dalam arti menyebut nama Allah maupun dalam arti yang lebih luas dan sangat penting, yaitu menuntun ilmu sehingga kita terhindar dari pembicaraan-pembicaraan duniawi dalam masjid itu, tetapi kita bicara tentang ilmu untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban Islam itu juga melalui masjid. Bahkan Ramadan Al-Buti menyebut ada 3 pilar peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah pada periode Madinah itu, yaitu masjid, ukhuwah antara kaum Ansar dan Muhajirin, kemudian dengan adanya piagam Madinah. Jadi pilar pertama itu adalah masjid. Rasulullah membangun masjid dengan bangunan yang sederhana, tetapi fungsinya tidak sekedar tempat beribadah, tapi di sana menjadi tempat pendidikan, sebagai lembaga tarbiyah, membentuk karakter, membentuk semangat juang para sahabat-sahabat untuk membentuk masyarakat yang kokoh, yang pada akhirnya Yasrib dikenal menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, yang kemudian cahayanya hingga hari kiamat senantiasa menginspirasi umat untuk membangun peradaban Islam itu. Saudara yang dimuliakan Allah, ini juga sampai ke negeri kita. Kita di Minangkabau dari dahulu kala dikenal memproduksi banyak para tokoh, ilmuwan, intelektual, juga berasal dari satu lembaga yang disebut dengan surau. Sejak awal surau itu sudah terbentuk pra-Islam. Tetapi ketika Islam datang, surau mengalami islamisasi. Surau tidak sekedar tempat berkumpulnya orang-orang yang dulunya berada di tempat ketinggian, tapi ketika Islam datang, surau perlahan dibawa dekat kolam, dekat
batang tabi dekat tempat air karena untuk bersuci berwuduk. Lalu dengan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, pada laki-laki yang tak lagi anak-anak mereka sudah tidur di surau, dan di surau itu terjadi proses pendidikan yang luar biasa. Di sana ada pendidikan entrepreneurship, di sana ada pendidikan kemandirian, kekerabatan sosial, tidak saja beribadah di sana, tetapi terbentuk karakter orang-orang Minang yang kuat. Yang kita lihat berapa banyak tokoh-tokoh pendiri bangsa ini yang lahir yang merupakan orang Minang, dan mereka itu adalah produk surau. Parker Pistorius misalnya, seorang pejabat Belanda ketika itu mengunjungi Minangkabau, lalu memetakan, menyebut surau di Minangkabau ketika itu paling tidak ada 3 bentuk kategori, kecil, sedang, dan besar. Yang kecil kira-kira muridnya sekitar 20 orang. Yang sedang muridnya sekitar 80 hingga 100 orang. Ada surau besar yang jumlahnya 100 hingga ribuan orang. Ada surau Syekh Burhanuddin diulakan. Itu lebih 1000 orang Siak di sana. Bahkan ada lagi yang besar, surau Syekh Abdurrahman Batu Hampar, kakek dari pendiri bangsa, Bung Hatta. Itu juga santrinya, kalau disebut istilah santri sekarang, ketika itu disebut dengan orang Siak, itu dari 1000 sampai 2000 orang dengan 30 bangunan berdiri di sana dengan nama-nama surau yang berasal dari asal daerah orang Siak itu sendiri. Ada surau Solo, surau Tilatang Kamang, surau Jambi, surau Bengkulu, surau Palembang. Luar biasa. Dan surau tidak sekedar lagi-lagi tempat beribadah, tapi di sana mereka menuntut ilmu agama seperti pesantren dalam konteks kekinian di Jawa. Ketika itu kata Profesor Mahmud Yunus, surau semuanya berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus belajar Al-Quran. Ada tingkat rendah belajar membaca Quran, ada tingkat tinggi mereka mengkaji nahu, saraf, fikih, tauhid, yang ketika itu berkembang fikih Minhajul Talibin yang merupakan karya An-Nawawi, sehingga orang-orang Minang saat itu umumnya bermazhab Syafi'i karena kitab itulah yang beredar dari surau-surau. Tahun 1900 awal orang-orang Minang pergi ke Mekah, termasuklah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga kita kenal bermazhab Syafi'i. Kemudian banyaklah tokoh-tokoh Islam yang belajar ke sana, kembali ke tanah air, barulah mereka membawa kitab-kitab yang bervariasi, sehingga di surau itu tidak sekedar belajar Quran tadinya, tetapi juga mendalami ilmu agama. Sehingga surau ketika itu ada memang kecil, tapi ada besar seperti pesantren yang kita kenal hari ini. Namun ketika peristiwa urbanisasi, orang-orang sudah mulai ke kota, terjadi perubahan kehidupan dari keluarga besar menjadi keluarga inti. Orang tak lagi tinggal di surau, tidak lagi menetap di surau. Apalagi pasca peristiwa PRRI tahun 58 sampai 61, orang-orang Minang kemudian khawatir anak-anaknya tinggal di surau. Kembali ke rumah masing-masing secara berangsur-angsur. Fungsi surau semakin meredup. Hingga hari ini, surau kita pahami seperti masjid dan musola. Lebih banyak pintunya terbuka dalam waktu-waktu sholat. Padahal tadi surau itu tidak sekedar tempat sholat. Saudara yang dimuliakan Allah, maka mari kita renungkan ayat tadi. Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu adalah orang yang memiliki keimanan yang kuat. Mereka senantiasa berharap kepada hari akhirat, kehidupan yang abadi dalam ridha Allah. Mereka itu mendirikan sholat, menunaikan zakat, peduli pada sesamanya. Dan tentu masjid menjadi pusat sentral untuk membangun umat ini. Dan tak ada rasa takut dalam diri mereka. Mentalitas mereka kuat hanya kepada Allah. Lam yakhsha illallah. Dan mereka ini semoga mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, hari ini tentu kita harus segera bangkit. Hari ini dicoba dipopulerkan oleh pemerintah Kota Padang dengan konsep Smart Surau. Kami dari tim yang mendesain pesantren Ramadan mencoba untuk mengembangkannya dengan konsep, ayo kita makmurkan surau dengan smart. Anak-anak pesantren Ramadan hari ini di Kota Padang kita dorong mereka untuk memakmurkan masjid dengan konsep smart.
Tentu Bapak Ibu sebagai orang tua kita bersama, mesti kita dukung bersama ini. Ini demi kepentingan masa depan generasi muda kita. Smart kita jadikan semacam akronim. S-nya adalah sholat, M-nya mengaji, A-nya adab, kemudian R-nya rutin dan rajin, dan T-nya tanggung jawab. Bagaimana surau itu? Betul, yang pertama adalah sholat berjamaah. Ayo kita dirikan sholat berjamaah di masjid-masjid, karena masjid itu adalah miniaturnya masyarakat muslim. Kalau ingin melihat masyarakat ini maju, berkembang, tengok masjidnya. Kalau masjid itu sepi, masjid itu tidak kuat, tidak kompak, itulah gambaran masyarakat sekitar masjid itu. Oleh karena itu, kita ingin masjid itu ramai dengan sholat-sholat berjamaah. Sulit kita untuk merubah, mengajak orang-orang tua yang selama ini jauh dari masjid. Harapan terbesar kita adalah bagi generasi muda, anak-anak kita. Ayo dari kecil mereka kita bawa, kita hidupkan, kita ajak, kita motivasi mereka, biasakan mereka masjid. Sehingga saat tua mereka tidak berat lagi ke masjid. Maka kata Nabi, 7 tahun suruh dia sholat, 10 tahun kalau tak mau pukul dia. Ada 3 tahun proses yang harus kita kawal dengan ketat. Kita biasakan, kita beri keteladanan. Insya Allah sampai dia dewasa, dia akan tetap menjadi pecinta masjid. Maka kita didik anak-anak kita, mendirikan masjid. Subuh mubarakah gitu. Sekarang anak-anak pakai barcode ke masjid. Tak apa-apa, itu bagian dari pendidikan. Mungkin ada yang merasa terpaksa. Tidak apa-apa, ini bagian pendidikan. Mudah-mudahan lama-kelamaan mereka terbiasa, kemudian terasa. Terpaksa, terbiasa, kemudian terasa cintanya kepada masjid. Tentu dukungan dari masyarakat sekitar. Yang utama adalah keluarganya. Yang kedua adalah mengaji. Tadi sudah disinggung, surau itu dulu tempat mengaji. Sepreman-preman orang Minang masa lalu, mereka pasti bisa baca Quran. Karena mereka tinggal di surau ketika itu. Dan surau-surau mengajarkan Al-Quran. Cuma masjid-masjid hari ini terbatas hanya belajar baca Quran. Padahal Al-Quran itu tidak sekedar dibaca, tapi juga harus ditadabburi untuk diamalkan dan diajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maka level terbawah itu baru membaca. Maka yang kita maksud mengaji itu adalah membaca dan mengkaji Al-Quran. Nah, kita harus juga berubah ini. Pola pendidikan kita jangan berhenti sampai di TPQ saja, di TPA, di MDA. Tapi kita berharap anak-anak kita perkenalkan juga mereka untuk mendalami Al-Quran dengan memahami maknanya. Maka insya Allah di tahun ini kita juga akan mengembangkan, dan kita dari tim sudah mendesain kurikulum MDTW untuk TQA, Ta'limul Quran lil Aulad di Kota Padang. Dukungan orang tua kami harapkan untuk mendorong siswa-siswa SMP remaja itu ke masjid untuk belajar Al-Quran. Tak sekedar membaca tentunya. Kita coba untuk memperkenalkan bahasa Arab dasar untuk memahami Al-Quran. Selama ini anak-anak kita, apalagi yang di sekolah umum, kapan mereka belajar bahasa Arab? Padahal Al-Quran itu bahasa Arab. Harus kita bangkitkan kembali kejayaan Minangkabau ini melalui masjid. Dan masjid berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Mulai dari mengaji Al-Quran, mengaji isi Al-Quran, sampai mengaji diri. Surau-surau masa lalu di daerah-daerah hidup. Musola surau ketika itu sebagai tempat suluk tarekat Naqsabandi. Diulakan di daerah rantau, berkembang tarekat Syattariyah. Itu intinya mengaji diri, tasawuf. Sehingga lagi-lagi mereka memiliki mentalitas yang kuat. Yang ketiga, adab. Masjid itu juga tempat mendidik adab generasi kita. Masuk ke masjid punya adab, sebelum ke masjid punya adab, keluar dari masjid punya adab. Itu adalah pendidikan yang luar biasa membentuk karakter anak-anak kita. Kemudian rutin masjid memakmurkan, jangan cuma di Ramadan, jangan musiman, tetapi harus rutin, harus kita kawal. Jangan hanya Ramadan hadir anak-anak kita di pesantren Ramadan, setelah itu masjid mereka tetap tergantung kalbunya ke masjid, dan ini harus kita kawal supaya konsisten, istiqamah. Dan terakhir, tanggung jawab. Kita ini umat Islam, orang Islam, apapun profesi kita, apapun keahlian kita, kita punya tanggung jawab masing-masing untuk menjaga Islam ini, untuk mengawal peradaban ini, untuk membangkitkan dan memajukan
peradaban Islam. Tidak hanya para ustadz, tidak hanya para ulama, tidak hanya tokoh-tokoh Islam. Semua kita punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ul ar-ra'iyati. Kita ini adalah pemimpin dan setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya. Para orang tua itu pemimpin dalam keluarganya. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban kita. Apa usaha kita untuk mendidik anak-anak kita, untuk membangun masyarakat muslim melalui masjid, agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai kelompok muhtadin, orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk dari Allah dengan senantiasa berupaya memakmurkan masjid. Hanya Allah, kepada Allah kita berharap. Banyak billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.